Kembali lagi bersama saya Ihwan. Nah, kali ini melanjutkan penginputan kita tadi. Tadi kan kita sudah daftarkan pasien atas nama Adam Syah ke Poli THT dengan Dr. Muhammad Amsyar Akil. Nah, tadi sebelumnya kita sudah melakukan penginputan pemeriksaan, SWAPI, dan penginputan tindakan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penginputan resep. Nah, tadi waktu melakukan penginputan tindakan dan penginputan pemeriksaan atau swab tadi itu menggunakan akun perawat. Nah, sekarang untuk melakukan penginputan resep atau resep pasien itu harus menggunakan akun dokter. Jadi caranya itu kita logout dulu. Nah, kita login. Ini dokter yang harus login, kemudian masukkan NIP dokter. Tadi itu dokternya Amsyar Akil. Ini saya sudah simpan NIP-nya. Dimasukkan, kemudian diisi passwordnya, login. Oke. Nah, kemudian masuk di menu rawat jalan. Nah, ini otomatis nanti jika login sebagai dokter, otomatis dokter akan memfilter by dokter. Jadi pasien yang muncul di sini cuma pasien yang ditangani oleh dokter ini, Dr. Muhammad Amsyar Akil. Jadi list pasiennya tidak tergabung-gabung kalau login sebagai dokter. Nah, kemudian caranya kita masuk ke kode dokter. Di bagian ini klik 2 kali atau spasi kode dokter. Nah, tampil seperti ini. Kita klik ini tanda ini arah panah. Kita klik untuk menampilkan menu-menunya. Kemudian di bagian sini kita klik input resep. Nah, akan tampil bagian penginputan resep. Nah, ini obat-obat yang tampil di sini adalah obat yang ada stoknya. Jadi semua obat yang ada stoknya itu yang muncul di sini. Jadi cara untuk mencari nama obat itu kita refresh dulu. Kemudian misalkan obatnya kita isikan paracetamol. Nah, contohnya ini. Nah, kita cek stoknya, oh ada masih banyak. Nah, syarat untuk penginputan obat itu sekali lagi saya ingatkan, untuk di kolom K ini, bagian ini tidak usah dicentang. Nah, ini gunanya untuk misalkan kita mau jumlahnya ini berubah menjadi pecahan, tapi ini tidak usah, cukup saja kita isi di jumlah. Misalkan kita meresepkan paracetamol itu 5 biji, jadi 5, enter. Kemudian di bagian aturan pakai di sini kita isi juga caranya, itu diklik 1 kali, kemudian di keyboard panah kanan klik tekan tombol panah kanan. Nah, akan menampilkan aturan pakai yang telah disimpan sebelumnya. Misalkan ini 2 kali 1. Nah, ini kita klik sampai tanda warna merah berubah menjadi merah, kemudian spasi. Nah, jadi cukup mengisi jumlah saja dan aturan pakai. Oke, sudah. Misalkan kita mau cari obat lain, bisa kita tuliskan saja di sini. Misalkan allopurinol. Nah, ini allopurinol, stoknya ini masih banyak, kita jumlahnya kita tulis, misalkan butuhnya 10 biji, enter. Kemudian di aturan pakainya klik 1 kali, kemudian tekan panah kanan di keyboard, kemudian cari di sini, tekan, kemudian spasi, lalu simpannya di bagian bawah sini. Ini
simpan. Nah, ada nanti muncul konfirmasi apakah data sudah mau disimpan, dicek kembali. Oke, sudah betul, kemudian yes. Oke. Nah, tandanya bahwa resep tadi sudah terkirim atau belum, itu teman-teman dokter bisa melihatnya di bagian sini, copy resep. Nah, di sini. Nah, ini berarti sudah masuk. Oke, klik keluar. Selanjutnya di bagian input resep. Nah, ini kan tadi kita sudah melakukan penginputan untuk obat umum. Nah, untuk obat yang non racik, nah ini juga ada namanya obat racikan. Jadi ini tab untuk non racikan, ini tab untuk racikan. Nah, tadi cara penginputan obat non racikan sudah dijelaskan. Nah, ini sekarang cara untuk penginputan obat racikan. Caranya itu klik racikan, tab racikan di bagian sini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, langkahnya itu pertama klik ini warna hijau ini, klik di bagian bawah, tak, kemudian nanti otomatis muncul di sini nama racikannya diisi, misalkan obat demam, kemudian metode raciknya apa, diklik, kemudian panah kanan di keyboard, misalkan Uyer, spasi, kemudian jumlah raciknya berapa, misalkan 10, kemudian enter, kemudian aturan pakai, klik satu kali, kemudian panah kanan di keyboard, kemudian pilih, baru spasi, kemudian keterangannya apa, diminum setelah makan, enter 2 kali, 1, 2. Nanti otomatis setelah enter 2 kali nama obat-obat muncul di bagian bawah, obat yang ada stoknya saja. Nah, kalau untuk racikan syaratnya itu adalah kolom dari kapasitas ini harus terisi dengan benar. Nah, dimana misal maksud kapasitas ini adalah misalkan obat, kita cari amoxicillin, ya paracetamol saja, nah, misalkan paracetamol 500 mg tab, jadi satu tablet itu berisi 500 mg. Nah, seharusnya di bagian kapasitas ini isinya ini 500 gram, 500 harusnya. Jadi paracetamol 500 gram, di sini harusnya 500. Kemudian kapasitas artinya miligramnya. Nah, kemudian di bagian sini kandungan diisi, misalkan berapa miligram yang kita butuhkan untuk meracik 10 tablet ini. Nah, sedangkan bagian P1 P2 ini maksudnya adalah kalau P1 P2 1 per 1 artinya 1 tablet. Kalau P1 kemudian P2 nya 2 di sini berarti setengah tablet. P1 P2 nya 4 berarti seperempat tablet. Jadi misalkan kita cuma butuhnya seperempat, berarti P1 nya 1 garing P2 nya 4, kemudian 4 ya, bukan 14. Kemudian di panah kanan di keyboard enter, kemudian panah kanan lagi di keyboard 1 kali. Nah, nanti otomatis akan memunculkan jumlah kandungan yang dibutuhkan. Jadi teman-teman dokter cukup mengisi nanti bagian P2 nya yang ini. Jadi misalkan obatnya itu cuma seperempat tablet, berarti isinya di sini P2 nya 4,
kandungannya berarti otomatis nanti terisi 0,3. Jadi jumlah yang dibutuhkan adalah, nah ini kita cukup panah ke kanan saja lagi satu kali. Nah berarti jumlah obatnya itu paracetamol butuhnya 3 untuk meracik 10 obat puyer. Oke. Nah kemudian di bagian ini lagi kita misalkan cari obatnya lagi, obat allopurinol. Ini nama-nama obat yang saya tahu saja ya. Allopurinol. Nah, berarti allopurinol 100 mg tab. Nah, harusnya di kapasitas ini 100. Nah, ini kita berarti P1 satu tablet. Ini karena salah isian kapasitasnya, jadi munculnya seperti ini. Ini contoh saja, anggaplah kapasitasnya itu ini 500, ini 100. Nah, berarti ini di P1-nya oke, enggak usah diubah. P2-nya kita ubah menjadi, misalnya kita butuh setengah tablet. Berarti P1 1, P2 2. Kemudian panah enter tadi, kemudian panah kanan. Nah, jadi otomatis memunculkan jumlah kandungan 0,5, kemudian jumlah obat yang dibutuhkan 5. Seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti rawat jalan ataupun dokter rawat jalan melihat isian kapasitas yang seperti ini, nanti silakan laporkan ke bagian farmasi karena ini berhubungan dengan master datanya. Berarti kalau kapasitasnya masih seperti ini nih, belum sesuai dengan jumlah dari miligram dari obatnya. Oke, setelah kita sudah isi, kemudian kita simpan, klik simpan ini. Yes. Pastikan. Yes. Oke. Nah, tandanya kalau sudah tersimpan sama tadi di dalam copy resep. Diklik tab copy resep. Nah, di bagian sini. Nah, ini. Oke. Keluar. Oke. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman rawat jalan ataupun dokter dari rawat jalan bahwa untuk input resep atau input resep elektronik ini sangat penting, di mana ini berkaitan dengan pengiriman tax ID 6. Nah, jadi ketika dokter melakukan input resep atau e-resep itu sudah otomatis mengirimkan ke tax ID 6 ke BPJS. Ya, seperti itu.